Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat dan baik ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini adalah materi yang ketiga dari teks eksplanasi. Akan Ibu jelaskan ya. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 5. Kita bahas yang pertama yaitu pembahasan topik jauh lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik, bukan partisipan manusia. Nah, contohnya banyak membahas gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, awan, atau misalnya tadi fenomena sosial, bantuan sosial, kemudian pada masa pandemi, dan lain-lain. Nah, bukan bersifat kepada khusus, misalnya membahas tentang seseorang. Nah, bukan itu ya, tetapi lebih umum. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua itu menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Nah, karena teks eksplanasi itu memuat hal-hal ilmiah, maka ada kata-kata yang memuat teks ilmiah. Contohnya, ketika kita membaca teks yang berupa gempa bumi, maka ada istilah kata yang disebut skala Richter. Atau membahas teks yang berupa tsunami, maka ada kata-kata ilmiah yang berupa misalnya gerakan vertikal, patahan bumi, lempeng samudra, dan lain-lain. Nah, itu adalah kata-kata ilmiah yang ada di teks tersebut. Kemudian misalnya ketika kita membahas tentang awan, maka ada kata istilah ilmiah yang bisa berupa awan Columbus, cumulus, dan lain-lain. Nah, itu adalah istilah-istilah ilmiah. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kalimat pasif. Nah, apa itu kalimat pasif? Jadi, kalimat pasif itu adalah kata-kata yang menggunakan imbuhan di, an, atau ter. Contoh kalimatnya, misalnya ya, bantuan sosial sudah diserahkan bagi tadi. Nah, kata diserahkan itu merupakan kalimat pasif. Kalimat aktifnya itu berupa menyerahkan. Kemudian ada lagi, misalnya ikan sudah digoreng ibu tadi pagi. Nah, itu kalimat pasif karena merupakan kata digoreng, bukan menggoreng. Kalau kalimatnya atau katanya menggoreng, nah itu kalimatnya aktif bahwa sedang melakukan ya. Kalau digoreng berarti itu orang lain yang mengerjakan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat, sering memakai kata verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Apa itu verba material? Nah, verba material adalah verba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik. Contohnya bisa memukul, menendang, menulis, memotong, mencuci, memberi, dan lain-lain. Kata kerja yang berupa perlakuan fisik, tindakan fisik. Kemudian berikutnya ada verba relasional. Nah, itu adalah verba atau kata kerja yang berperan sebagai penghubung di dalam kalimat. Nah, contohnya itu Muhammad merupakan siswa terpandai kelasnya. Kata merupakan itu merupakan hubungan, kata yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Nah, merupakan.
Kemudian misalnya gempa bumi merupakan fenomena alam apa misalnya. Nah, kata merupakan itu adalah verba relasional. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Nah, konjungsi kausal adalah kata sebab atau akibat. Nah, misalnya katanya berupa karena, sebab, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi waktu adalah kata yang berhubungan dengan urutan waktu. Misalnya kejadian demi kejadian. Ada kata kemudian, lalu, akhirnya. Nah, itu adalah konjungsi kausal atau penghubung kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya ya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu materi kita hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.